memilih ucapan yang dicintainya dibanding ucapan yang lainnya. Kemudian waya yang kedua, wayatar mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk bersama yang lain. Kan gitu orang yang cinta. Ya, orang yang cinta kan kalau dia duduk sama kekasihnya lebih dia suka dibanding duduk dengan yang lainnya. Kalau duduk dengan yang lainnya terasa hampa, tapi kalau dengan kekasihnya merasa bermakna. Gitu. Iya, seakan-akan duduk udah berjam-jam, seakan-akan baru semenit 2 menit. Mendengar cerita kekasihnya satu hal yang sangat membahagiakan dia. Ya, amin tadakul jirani midi salami wa umadal barku fidamya min dalami abadu. Ya, dalam burdah. Wajah tadam anjara min muklatin bidami amin tadakuli jirani bidi salami au madal bar wajah tadam anjara min muklatin bidami. Apakah karena mendengar nama kekasih dari daerah salam yang menjadikan air mata ini menangis sampai berkeluar darah? Jadi dengar cerita kekasihnya atau dengar orang yang datang dari daerah kekasihnya, itu perlu diusap kakinya. Atau dengar cerita, ya dengar cerita tentang kekasihnya, atau dengar orang yang datang dari daerah kekasihnya, atau terhembus angin dari daerah kekasihnya. Itu udah cinta ya. Angin berhembus dari daerah kekasihnya, wah rindu dengan kekasihnya. Atau ada orang datang dari daerah kekasihnya, makin kangen dengan kekasihnya. Atau ada orang cerita tentang kekasihnya, wah itu dari namanya cinta. Wa yahtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia akan memilih duduk bersama kekasihnya dibandingkan duduk dengan yang lain. Wa yahtar ridha habibi ala ridha ghairihi. Lebih memilih kerelaan kekasihnya dibanding kerelaan yang lainnya. Itu yang ketiga. Ya, lebih memilih kerelaan atau kerinduan kekasihnya dibanding dibanding kerelaan selainnya. Ya, yang penting dia suka, dia senang, udah bahagia. Ya. Walaupun yang lain mau mengatakan apa, ini itu sebagainya, kalau yang kita cinta senang, yang kita cinta bahagia, udah bahagia kita. Ya. Walaupun orang begini, yang penting dia senang, dia suka, udah. Mau orang mengata apa, ya, bodoh nada. Karena karena dialah yang menjadi perhatian kita. Ya. Karena dialah yang menjadi tujuan kita, yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Ya. Sampai fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Sampai dikatakan sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka dia hamba dari sesuatu itu. Akan menjadi hamba, nurut apa yang diinginkan temannya, apa yang diinginkan dia nurut. Jadi hambanya dia. Disuruh ini, disuruh itu, mau nurut aja. Nah, karena udah terbuai dengan cinta, udah mabuk cinta. Nah, jadi hambanya orang yang dicintai. Waqala Yahya bin Mu'adz, nah, dia mengatakan miskala khardalatin min hubbillah, satu biji atom atau satu biji sawi, miskala seberat biji sawi, min hubbillah, dari kecintaan Allah kepada dia, ahabba ilayya, lebih aku sukai min ibadati sab'ina sanah, daripada ibadah 70 tahun. Ya, karena kalau sudah Allah cinta, Allah nggak melihat kepada banyaknya ibadah, Allah nggak melihat kepada besarnya ibadah, ya, itu semua akan
sirna. Jadi melihat bagaimana cinta. Nah ini yang diraih oleh para ulama, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, dalam Al-Qur'an yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan banyak amal-amal ibadah yang mengatakan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai saudaranya akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ya amalan-amalan yang menjadikan Allah cinta sama kita. Jadi kalau Allah sudah cinta, ibadah yang kecil dari kita dianggap besar. Dosa yang besar dari kita dimaafkan sama Allah. Karena cinta. Ya, kata disebutkan ainul wudi an kulli ainin kalilatin wa inna suhti an kulli ainin masaliyah. Ya, setiap pandangan kalau dipandang dengan pandangan cinta semua baik. Tapi kalau setiap pandangan yang dipandang dengan pandangan dengki semuanya salah semua. Ya, kita senang sama orang, kita senang sama bini. Ya, bini kita mau ngapain juga kita maafin aja. Baru udah nyakitin, ya padahal udah ini itu, tapi karena kita udah dimaafin. Kecil kebaikan yang kecil dari dia kita senang. Padahal kecil. Kita pun mungkin bisa mampu melakukannya atau membelinya. Tapi karena emang timbul dari orang yang kita cinta, satu hal yang berharga. Walaupun sesuatu itu kecil. Tapi kalau orang sudah kita benci sama dia, kebaikan yang dari dia udah salah aja. Apalagi salahnya. Maka penting kita mencari cinta Allah. Kata Abdul Haddad, amalan kita yang sedikit bisa menjadi unggul, bisa menjadi tinggi karena salah satu dari dua hal. Ya, amalan kita akan menjadi tinggi, akan menjadi agung, ya, akan menjadi berlipat ganda pahalanya satu karena dua hal. Yang pertama karena kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan cinta Allah. Dengan cinta Allah walaupun kita sedikit beramal, itu akan berlipat ganda nilainya. Ya, kalau kita kerjakan amal itu sedikit, itu akan berlipat ganda karena cinta Allah. Beda seperti para sahabat. Para sahabat yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, amal mereka sedikit dibanding amal orang-orang setelah mereka. Sampai Nabi Muhammad katakan, ya, dirhamun. Sampai dikatakan lau anfaqtu misla uhudin dahaban la tusawi mudda ahadihim wala nasib. Andaikan kalian, maksudnya orang setelah mereka bersedekah satu gunung Uhud berupa emas, nggak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat yang segenggam gandum atau setengahnya. Kenapa? Karena amalan mereka itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, satu dari mahabbah kepada Allah itu lebih aku suka dibandingkan 70 tahun saya beribadah. Karena kecil sedikit, yang sedikit akan bernilai besar karena Allah udah cinta. Gitu. Ya, karena Allah udah cinta. Para sahabat, para wali-waliullah, ibadah mereka sedikit, tapi emang Allah udah cinta pada mereka, nilainya besar. Yang kedua, ya, amalan manusia akan meningkat karena niat. Itu yang kedua. Yang pertama karena cinta Allah kepada dia, yang kedua karena niat. Ya, niat, amal ibadah yang kita lakukan dengan sedikitnya niat, walaupun banyak ibadah, jadi nilainya sedikit. Tapi ibadah yang sedikit karena banyaknya niat akan lebih unggul daripada yang lain. Antara memang satu hal yang kecil ya, yang banyak orang kurang perhatian terhadap ini. Padahal niat ini akan menjadikan orang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain aja mereka perhatian niat. Para sahabat dulu kalau ngajarin niat seperti mereka ngajarin surat Fatihah. Mau makan niat, mau minum niat, mau ngapain aja niat.
akan dilipat gandakan. Maka di dalam hadis namal amalu binniat walikul imri'in mana. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa dia niatkan. Niat nanti di hari kiamat diceritakan ada orang kaget melihat pahala haji, pahala umroh, padahal dia belum haji belum umroh. Tanya, kenapa, dari mana ini ya Rabb? Aku belum pernah haji dan umroh. Itu niat, itu pahala dari niatmu yang belum Allah sampaikan. Sehingga kamu meninggal dunia, nah ini pahalanya haji dan umroh. Padahal belum haji dan umroh. Niat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ada orang di zaman Bani Israel, dan Bani Israel itu kemudian lagi pancak nih. Orang ini melewati sebuah gundukan pasir, dan pas dia menghayal, dia berniat, dia menghayal awalnya. Coba ini pasir gandum. Kalau jadi gandum dan milik saya niatkan untuk sedekah kepada seluruh orang yang membutuhkan. Gak lama datang Nabi di zaman itu. Dia mengatakan, Allah berterima kasih dengan niatmu dan Allah menerima sedekahmu. Ada belum sedekah. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, ya ada 4 orang. Yang pertama diberikan kekayaan, dia gunakan kekayaan dengan ilmunya. Dia sedekah, dia pukul orang sakit, dia segala macam. Yang kedua, pengen jadi orang pertama. Kata Rasulullah, dua-duanya pahalanya sama. Orang ketiga punya uang, punya harta, tapi digunakan bukan dasar ilmunya. Dia poya-poya, habiskan kada manfaatnya, dia buat ini buat itu, nggak ada manfaatnya, dunianya dan akhiratnya. Kedua, orang yang keempat pengen jadi seperti orang itu, maka dosanya sama. Maka kadang-kadang niat itu bisa membangkitkan kita untuk beramal. Ketika kita niat langsung kita amalkan. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Niatul mu'min khairum min amali. Itu yang pertama, bentuknya niat. Dia berniat langsung dia kerjakan. Jadi niatnya itu menjadi motivasi dia untuk beramal. Langsung dia kerjakan, maka niatul mu'min khairum min amali. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalnya. Yang kedua, niatnya. Yang kedua dia berniat. Ya, berniat untuk melakukan kebaikan, suatu saat dia akan melakukannya. Itu dia kepahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat beramal baik, besar kemungkinan dia nggak bisa melakukannya, tapi dia niat, benar-benar jujur untuk niatnya, ada pahalanya. Ketiga. Jadi yang pertama dia berniat langsung dia kerjakan, itu niat mu'min khairum min amali. Yang kedua, dia niat suatu saat akan lakukan apa yang saya niatkan. Seperti contoh yang Bani Israel melihat gundukan pasir tadi. Nah, itu dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Yang ketiga, dia niat padahal nggak mungkin dia untuk bisa kerjakan. Dia miskin. Ya, dia nggak mungkin tuh bisa mengerjakannya karena dia miskin. Tapi Allah karena melihat kejujurannya, Allah kasih pahala. Seperti yang 4 orang tadi. Jelas. Berniat. Maka ada sebuah hadis, ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh dan membunuh di neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, al-qatil finnar, apa ba'dul maqtul? Yang membunuh di neraka pantas, lah yang dibunuh kenapa di neraka? Kata Rasulullah, al-maqtul lahu niyatun lil qatl. Padakhala jannah bi niyatihi wal qatil padakhala nar bi niyatihi wal qatil dakhala nar bi amalihi. Yang dibunuh kenapa masuk neraka? Karena punya niatan untuk membunuh. Punya niatan untuk membunuh. Maka yang membunuh masuk neraka karena amalnya, yang dibunuh masuk neraka karena niatnya. Ya, jadi 2 tuh. Jadi amal seseorang akan unggul dari amal yang lainnya, akan lebih tinggi keutamaannya dibanding yang lain karena 2. Yang pertama karena cinta Allah kepada dia, yang kedua karena niatnya. Nah, di sini katakan, ya, cinta Allah kepada saya walaupun sebesar biji atom itu lebih saya suka dibanding daripada ibadah 70 tahun.
Karena kalau ibadah 70 tahun nggak ada cinta Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada apa-apanya. Maka raihlah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rzuqni ya hubbaka wa hubba man yuhibbuka warzuqni amalan yuqarribuni ila hubbika wa hubbi man yuhibbuka. Ya Allah, anugerahkan aku cintamu dan cinta orang yang mencintai, dan tunjukkan aku amalan yang menunjukkan kepada cintamu dan cinta kepada orang yang mencintai. Oh ya. Ya mudah-mudahan amal kita yang kita lakukan mengantarkan kepada cinta Allah. Ya, jadi walaupun ibadah kita enggak sehebat ya orang-orang terdahulu, tapi dengan cinta Allah ini. Wah, kalau kata Habib Ali bin Syihab, ya, ma bagaina bin mahabbatillah bin mahabbatillah, bal bagaina durra bin mahabbatus salihin. Ya kalau kita nyampe kepada cinta Allah mungkin kita sulit, tapi kita minta kepada Allah cintanya orang soleh, karena cintanya orang soleh akan menyampaikan cinta kepada Allah. Ya, jadi kalau tuh sampai cinta pada Allah berat, makom berbeda. Tapi bagaimana kalau kita raih cintanya orang soleh kepada kita, cintanya guru, cintanya ulama, cintanya para aulia kepada kita. Karena kalau kita ada di hati mereka, ya diri kita ada di hati mereka, nama kita di hati mereka, ketika mereka munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat. Walaupun malam itu kita lagi ngonok, walaupun orang kita lagi ngonok. Satu, keuntungan kita dekat sama aulia, dekat sama orang soleh, dekat sama para wali, dekat sama para guru. Ya walaupun kita amalnya kita kagak seperti mereka, taatan kita nggak seperti mereka, ilmunya kita nggak seperti mereka, tapi karena mereka dekat sama Allah, dianggap ditarik kita sama mereka. Ya Rabb, ini kekasih saya, ini mau masuk. Jadi bukan ilmu yang menjadi prioritas, tapi gimana orang dalamnya jadi prioritas. Ya orang dalamnya, lu punya ijazah ya S1, S2, S3, gak punya orang dalam, tolak. Tapi kalau punya orang dalam, walaupun lulusan SD ya terima. Ya lah begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya orang dalam, Nabi Muhammad. Kita punya orang dalam, para aulia, para sholihin. Amal kita nggak seperti mereka, karena kita punya orang dalam masuk. Cari orang dalam. Wallahu a'lam bishawab. Makin malam kajiannya makin tinggi aja nih. Ya nggak jadi wali lu sih kan? Ya. Wali murid. Keluar dari majelis ini nggak jadi wali, repot loh. Ente jadi wali, Allah nggak jadi.